Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang nonton video ini sesuai dengan jam penontonannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan pada hari ini untuk bisa membahas tentang presentasi tentang landasan sosiologi dan antropologi dalam pendidikan dalam mata kuliah landasan kependidikan. Saya Novita Yolanda dari semester 1, 1B Matematika, ingin membahas tentang apa sih itu landasan sosial dan antropologi dalam dunia pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita tahu manusia adalah makhluk hidup yang diberikan berbagai macam potensi oleh Tuhan. Setidaknya manusia diberikan panca indera dalam hidupnya. Namun tentu saja potensi yang dimilikinya harus digunakan. Yang dimiliki harus digunakan semaksimal mungkin sebagai bekal dalam menjalani hidup. Untuk memaksimalkan tentu saja kita perlu yang namanya pendidikan supaya berjalan dengan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengingat begitu besar dan berharganya potensi yang dimiliki manusia, maka manusia harus dibekali dengan pendidikan yang cukup sejak dini. Di lain pihak, manusia juga diberikan akal dan pikiran yang berbeda dengan makhluk lain. Kita berbeda daripada hewan dan tumbuhan. Sedangkan pendidikan itu adalah usaha yang kita sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi kemampuan manusia agar bermanfaat dalam hidupnya. Secara sosiologi, pendidikan adalah sebuah warisan budaya generasi ke generasi agar kehidupan masyarakat berkelanjutan dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan hampir setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari yang namanya unsur sosial budaya. Dengan mempelajari metode pendidikan kebudayaan, maka antropologi bermanfaat bagi pendidikan, di mana pendidik harus melakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena kebudayaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat bersikap unik, sukar, dan untuk dibandingkan sehingga harus perbandingan baru dan bersifat tentatif. Sekarang kita ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan? Apa sih urgensi sosiologi dalam pendidikan? Apa saja aliran-aliran terdapat dalam sosiologi pendidikan? Apa yang dimaksud dengan landasan antropologi pendidikan? Dan bagaimana urgensi dalam antropologi dalam pendidikan juga? Dan apa juga aliran-aliran yang terdapat dalam antropologi pendidikan? Tujuan kita belajar hal ini adalah supaya kita mengerti apa sih landasan sosial pendidikan, supaya kita mengerti, menjelaskan gimana caranya urgensi sosial dalam sosiologi dalam pendidikan, untuk menjelaskan tentang pengertian landasan antropologi pendidikan, untuk menjelaskan aliran-aliran yang terdapat di dalam antropologi pendidikan dan landasan sosiologi pendidikan. Oke, kita masuk dalam pembahasan pertama kita, yaitu landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan mengandung norma dan dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi, antar kelompok dalam masyarakat tersebut, untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu 1. Paham individualisme, 2. Paham kolektivitisme, dan 3. Paham intergalaktik. Paham individualisme dilandasi oleh teori bahwa manusia itu lahir, mereka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Sedangkan paham intergalaktik
adalah dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain. Secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya, manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Sedangkan dalam paham kolektivitisme, yaitu memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakat. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. 1. Kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat yang terdapat di dalam Pancasila. Kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan terakhir adalah serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Setelah kita mengetahui apa itu sosiologi, landasan sosiologi, mari kita tahu apa sih urgensi landasan sosiologi dalam pendidikan. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan tentang antara manusia dan kelompok. Sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Empiris. Ada yang tahu nggak empiris apa? Empiris adalah ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab ia bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, teoritis. Teoritis adalah peningkatan fase penciptaan tadi yang menjadi salah satu bentuk yang bisa disimpan dalam waktu lama dan diwariskan kepada generasi muda dan ke generasi selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kumulatif, sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat yang membuat teori-teori itu akan berkomunikasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah nonetis, karena teori itu menceritakan apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal itu baik atau tidak. Nah, dalam sosiologi pendidikan penting adanya proses sosial. Proses sosial dimulai dari interaksi sosial dan proses sosial didasari oleh faktor-faktor, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Kajian dalam landasan pendidikan sosiologis memiliki banyak sekali fungsi. Cuman kita hanya akan menjelaskan beberapa fungsi dari landasan pendidikan sosiologis. Di antaranya itu fungsi eksplanasi. Apa sih fungsi eksplanasi itu? Nah, fungsi eksplanasi adalah menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk memerlukan konsep-konsep, posisi-posisi, mulai dari yang bercorak generalisasi, empirik sampai dalil, dan hukum-hukum yang mantap. Data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan, baik dari lingkungan sendiri maupun lingkungan orang lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Kedua, fungsi prediksi, yaitu fungsi yang meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai komunikasi. Dan selanjutnya adalah fungsi prediksi. Fungsi ini amat diperlukan dalam perencanaannya, pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Dan yang terakhir adalah fungsi utilisasi.
menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja, pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Nah, setelah kita tahu fungsi-fungsinya, kita sudah tahu mengenai fungsi landasan sosiologi dalam dunia pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam sosiologi pendidikan. Alirannya ada berapa sih? Pertama, yaitu aliran empirisme. John Locke menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih dan belum ditulis. Teori ini jelas mengatakan anak sejak lahir tidak mempunyai bakat dan tidak mempunyai kemampuan. Sedangkan aliran nativisme, Schopenhauer berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Kaum nativisme mengatakan bahwa pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi kayak dari orang tua turun ke anak itu tidak bakal bisa terubah walaupun kita dalam dunia pendidikan. Sedangkan aliran naturalisme yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau, naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak lahir di dunia mempunyai pembawaan yang baik. Namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut dengan negativisme gitu. Aliran naturalisme ini menyatakan bahwa setiap anak itu lahir dengan itikat baik, cuman karena lingkungan yang tidak baik, mungkin pola asuh dari orang tua, teman sepermainan atau tontonan juga bisa, atau bahkan di lingkungan sekolah bisa mempengaruhi tentang bagaimana sifat anak tersebut akan menjadi nantinya. Tapi keseringan karena lingkungan negatif, jadi aliran ini biasa juga disebut dengan negativisme. Sedangkan yang terakhir adalah aliran konvergensi. William Strand, aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Bakat yang dibawa pada anak waktu lahir tidak akan berkembang baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan. Ya, sekarang kita masuk, setelah kita menyelesaikan tentang landasan sosiologis dalam dunia pendidikan, mari kita masuk dalam apa sih itu landasan antropologi dalam dunia pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam sub-sub pembahasannya, harus kita tahu dong apa sih antropologi itu. Nah, antropologi itu adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal oleh orang-orang Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase tentunya. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, yang dimana masyarakat tunggal ini dalam artian kesatuan masyarakat yang tinggal di dalam daerah yang sama atau dalam sosiologi sama, pada tahap sosiologi yang sama. Nah, antropologi sendiri berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Para ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut. Nah, ini dari beberapa ahli mempunyai teori masing-masing tentang apa sih antropologi itu. Pertama dari William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keberagaman manusia. Nah, sedangkan dari David Hunter, antropologi itu adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Nah, dari
Kujaningrat. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, terus serta kebudayaan yang dihasilkan gitu. Jadi dari beberapa pengumuman dari beberapa ahli mengatakan tersebut, kita bisa menyederhanakan antropologi itu ilmu yang mempelajari manusia tentunya kan, dari segi keberagaman fisik atau kebudayaan, atau mulai dari cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai, dan norma-norma. Jadi kita udah tahu antropologi itu apa gitu. Sekarang kita ingin mengetahui apa sih urgensi landasan antropologi pendidik dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan kita sendiri itu sebenarnya kita juga bisa bilang itu bermula dari yang namanya kebudayaan. Kebudayaan tersebut jadi adalah cara hidup dan kehidupan manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri sebagai warga masyarakat. Jadi kita dalam dunia pendidikan ini kita belajar termasuk dalam pendidikan, termasuk dalam kebudayaan. Jadi kita belajar di sekolah atau belajar di kuliah saat ini, mungkin itu sebagian dari kebudayaan juga gitu kan. Menurut Kerber dan Smith atau Imran Manan pada tahun 1989 menyebutkan ada 6 fungsi utama kebudayaan dalam kehidupan kita. Nah, pertama yaitu bisa menjadi penerus keturunan atau pengasuh anak. Kedua, pengembangan kehidupan berekonomi. Ketiga, transmisi budaya. Keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, pengendalian sosial. Dan yang terakhir adalah rekreasi. Nah, itu dia. Jadi di dalam antropologi sendiri memiliki aliran-aliran dalam pendidikan, yaitu pertama, aliran evolusionisme yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menjelaskan bahwa manusia yang tetap hidup itu ialah mereka yang paling serasi. Mereka tidak dianggap sebagai seorang individu, tapi dianggap sebagai dalam hubungan kelompok-kelompok. Seperti itu menurut Darwin. Nah, aliran yang kedua adalah aliran kognitif, yaitu antropologi kognitif merupakan pendekatan idealisme untuk mempelajari kondisi manusia. Aliran yang ketiga yaitu aliran strukturalisme, yaitu aliran ini menjelaskan mengenai nalar manusia atau human mind, nalar kita nih. Oke, dan sistem relasi yaitu system of relations. Nah, yang terakhir adalah aliran simbolik interpretatif, adalah mengenai keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Nah, jadi kita udah tahu dong apa sih itu landasan sosiologi, apa itu landasan dalam antropologi tentunya. Nah, dalam sosiologi, dalam pendidikan sangat penting landasan sosiologi dan landasan antropologi supaya kita mengetahui norma-norma yang berlaku serta kebudayaan-kebudayaan berlaku agar menunjang dunia pendidikan kita supaya kita menjadi manusia yang lebih berguna. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Novita Yolanda. Ada kurang atau lebihnya dari video saya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.